Beginilah proses pembuatan kimchi di pabrik Korea. Semuanya dimulai dari sawi putih segar yang baru datang. Satu persatu diperiksa. Daun yang rusak langsung dipisahkan, karena kualitas bahan baku akan menentukan hasil akhirnya. Setelah lolos pemeriksaan, sawi putih masuk ke bak pencucian. Air terus mengalir tanpa henti. Debu, tanah, dan kotoran terlepas dari permukaan daun. Proses ini penting, karena bahan yang bersih membantu mengurangi kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Berikutnya, sawi putih dibelah menjadi beberapa bagian. Pangkalnya sengaja tidak diputus, supaya bentuknya tetap utuh. Tapi setiap lembar daun lebih mudah dibuka saat proses pembumbuan. Lalu proses perendaman dengan larutan garam. Bukan sekadar memberi rasa, garam menarik air keluar dari jaringan sawi putih melalui proses osmosis. Daunnya menjadi lebih lentur, sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung fermentasi. Sawi lalu didiamkan selama beberapa waktu. Perlahan air keluar dari dalam daun. Teksturnya menjadi lebih padat, tapi tetap renyah saat digigit. Sementara itu, proses berpindah ke bagian lain. Lobak putih mulai dipersiapkan. Kulit luarnya dibersihkan, lalu dipotong menjadi irisan kecil. Lobak bukan hanya menambah isi, tapi juga memberi tekstur renyah pada kimchi. Di sisi berikutnya, bawang putih mulai diproses. Dihancurkan hingga menjadi pasta halus. Bawang putih memberi aroma yang kuat, sekaligus menjadi salah satu bahan utama dalam pasta kimchi. Setelah itu, bahan lainnya dituangkan ke dalam bak pencampur. Cairan seperti kecap ikan umum digunakan dalam pembuatan kimchi, karena memberi rasa gurih dan membantu membentuk cita rasa yang khas. Bubuk cabai merah kemudian dimasukkan. Warnanya langsung berubah pekat. Cabai Korea bukan hanya memberi rasa pedas, tapi juga menghasilkan warna merah yang menjadi ciri khas kimchi. Disusul irisan lobak yang sudah dipotong. Semua bahan mulai diaduk di dalam mesin yang sama. Semua bahan diputar terus-menerus, sampai setiap bagian tercampur merata. Pengadukan yang konsisten membuat komposisi bumbu tetap sama di setiap batch produksi. Setelah bumbu selesai, sawi putih yang sudah melalui proses penggaraman kembali dicuci. Air menghilangkan sisa garam yang menempel di permukaan. Karena garam yang berlebihan dapat membuat rasa menjadi terlalu asin. Sawi kemudian bergerak di atas konveyor berjalan. Air terus mengalir sepanjang jalur. Proses ini membuat pencucian lebih konsisten, sekaligus mempercepat produksi dalam jumlah besar. Sesudah dicuci, sawi putih ditiriskan. Air yang tersisa harus dikurangi, karena kelebihan air dapat mengencerkan pasta bumbu dan membuat rasanya kurang merata. Lalu masuk ke tahap paling penting. Pekerja mulai mengoleskan pasta kimchi ke setiap lembar daun. Bukan hanya di bagian luar, tapi sampai ke lapisan paling dalam. Tujuannya supaya seluruh bagian sawi mengalami fermentasi dengan rasa yang sama. Satu demi satu sawi putih selesai dibumbui. Warnanya berubah menjadi merah menyala. Setiap lipatan daun kini dipenuhi campuran bumbu fermentasi. Setelah itu kimchi disusun dengan rapi, lalu dipindahkan ke dalam wadah pengemas.